tindakan pelanggaran hukum dan pelanggaran kode etik Polri saat bertugas di lapangan. Banyaknya kasus pelanggaran hukum yang terjadi sebulan terakhir membuat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan semua Kapolda untuk memberi sanksi tegas kepada anggota Polri yang nakal. Kapolri bahkan dengan tegas siap memotong Kapolda, Kapolres hingga Kapolsek yang tak becus membina anak buahnya. Terbukti sudah ada beberapa kepala dipotong karena kelakuan ekornya. Nah, kita akan membahas hal tersebut bersama dengan Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto. Pak Benny, selamat sore. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Oke, Pak Benny, sore hari ini kita berbicara soal kemudian bagaimana menyoroti ya beberapa kasus yang terjadi terkait dengan anggota kepolisian. Bagaimana kemudian Anda melihat maraknya pelanggaran hukum dan juga kode etik oknum anggota Polri yang terjadi sebulan terakhir, Pak Benny? Apa sebetulnya penyebabnya? Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kejadian-kejadian seperti ini sesungguhnya dulu-dulu juga pernah terjadi. Tapi kenapa sekarang naik ke permukaan? Kita semua tahu bahwa di era disruptif ini sudah terbentuk masyarakat informasi. Masyarakat menggunakan medsos, menggunakan internet, berkomunikasi, memviralkan sesuatu dan sebagainya. Termasuk di era disruptif ini ada perubahan di masyarakat. Contoh, di dunia bisnis saja pelayanan online, orang ingin cepat. Nah, tentunya di Polri juga harus berubah. Kalau tidak, masyarakat pasti protes. Contoh saja, misalkan, kenapa sih kasus penanganannya lambat sampai bertele-tele dan sebagainya sehingga komplain dan lapor ke kami. Itu satu masalah ya, bagaimana penanganan. Yang kedua, di mana-mana ada kamera handphone yang siap merekam perilaku polisi. Demikian juga belakangan ditemukan lagi istri polisi yang suka mengunggah video di YouTube, di medsosnya, kemudian viral. Padahal video itu tidak layak dan tidak pantas untuk diunggah dan sebagainya. Nah, di era seperti inilah menurut saya Polri, jajaran Polri harus merubah diri, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat sekarang. Nah, statement Kapolri yang keras dan tegas mengingatkan jajarannya, khususnya para kepala ya, kepala Polda, kepala Polres, kepala Polsek dan sebagainya, dan kepala satuan yang lain, agar mengawasi anggotanya, agar membina anggotanya. Artinya, pengawasan lekat oleh para atasan ini perlu ditingkatkan, diefektifkan, termasuk pembinaannya. Contoh ketika mau menugaskan anggota ke lapangan harus di briefing dulu, harus diberi pesan, jangan melanggar dan sebagainya. Tidak dilepas begitu saja. Karena apa? Ketika nanti terjadi masalah di lapangan, yang bersangkutan harus ikut bertanggung jawab atasannya. Nah, inilah yang sedang ditekankan oleh Kapolri, karena yang paling tahu tentang perilaku anak buahnya ya atasan langsung. Kami pengawas eksternal, Propam, Irwasda, Irwasum, pengawas internal. Kami pengawas eksternal dan internal tahu masalah ketika ada pengaduan ke kami atau setelah masalahnya viral. Sehingga deteksi dini adanya di atasannya. Jadi sangat tepat ketika Kapolri memberi pesan tegas kepada para atasan agar care, peduli, kemudian mengawasi dan membina anak buahnya. Kalau anak buahnya melanggar, maka atasannya harus kena sanksi. Pak Benny, dengan istilah dipotong. Apakah bisa dikatakan bahwa yang harus diubah sekarang ini adalah budayanya? Atau apa sebetulnya yang menjadi catatan? Betul, jadi reformasi kultural itu masih berjalan dan berproses. Itu akan memakan waktu lama. Nah, proses percepatannya sesungguhnya sekarang ini dipaksa oleh perubahan yang terjadi di masyarakat. Yaitu pengawasan publik yang begitu masif, begitu intens, ini membuat atau memaksa polisi harus berubah. Ketika melakukan pelanggaran, akan terpantau, akan viral, dan akan menanggung sanksinya sendiri.
Nah, diharapkan beberapa tindakan tegas yang sudah dilakukan oleh para Kapolda ini akan memberi efek jera kepada yang lain agar tidak melanggar dan agar lebih berhati-hati. Pak, apakah perlu juga mungkin pembinaan lanjutan seperti itu? Karena kalau saya kutip tadi, maksud Anda adalah mungkin dari kepala-kepalanya ini kemudian harus mengingatkan kembali sebetulnya tugas dari seorang polisi itu seperti apa? Ataukah mungkin lebih dari sekedar mengingatkan nih Pak? Ada mungkin training atau pelatihan-pelatihan lanjutan terkait dengan beberapa masalah yang kemudian terjadi beberapa waktu belakangan ini? Betul, memang kami temukan juga ketika kami supervisi ke daerah bahwa kompetensi anggota belum merata. Ada mutasi-mutasi, rotasi-rotasi yang kemudian menuntut kompetensi tertentu kepada anggota tersebut, tapi ini kurang sehingga ketika melaksanakan tugas tidak optimal. Ini perlu dilakukan langkah-langkah pembinaan, pelatihan dan sebagainya. Kemudian ada yang lain yang kami temukan ketika kami turun adalah bagaimana pengawasan terhadap implementasi Perkap. Begitu banyak Perkap yang sudah diterbitkan seperti tentang penyidikan, tentang penggunaan senjata api, implementasi standarisasi HAM. Ini ternyata implementasinya belum optimal. Nah, disinilah perlu adanya langkah-langkah untuk bagaimana diintensifkan untuk sosialisasinya. Sebagai contoh sajalah, penggunaan senjata api, begitu banyak pelanggaran yang terjadi. Kami dari Kompolnas melakukan kajian, penelitian. Kenapa sampai sering terjadi penyalahgunaan senjata api? Ternyata kami temukan bahwa antara Perkap dengan implementasinya ini ada jarak di mana pemahaman anggota tentang cara menyimpan, membawa, dan menggunakan senjata api belum semuanya mereka kuasai, bahkan termasuk atasannya. Nah, inilah yang kami dorong untuk segera ada pembenahan, untuk segera dilakukan evaluasi sehingga nanti ke depan bisa dikurangi pelanggaran-pelanggaran itu. Oke, artinya itu sesuatu yang membahayakan ya Pak Beni apabila memang hal-hal dasar kemudian tidak dimengerti, dipahami dengan baik begitu oleh anggota polisi. Pak Beni, tapi kalau sejauh ini dari Kompolnas sendiri sebetulnya sudah menerima berapa banyak aduan Pak terkait dengan kinerja dari Polri? Kami menerima aduan sampai dengan hari ini saja 3.500-an aduan. Ini jumlah yang cukup banyak dan semua kami respon ketika aduan itu menyangkut misalkan tentang penanganan perkara dan sebagainya, maka kami akan segera melakukan klarifikasi kepada yang menangani dalam tempo 14 hari harus sudah menjawab. Kalau tidak dijawab, kami akan kirim lagi ke Kapoldanya untuk segera menjawab klarifikasi itu. Dan hasil klarifikasi kami sampaikan kepada pengadu. Seperti ini penanganannya, sebagai contoh beginilah. Ada penyidik yang tidak memberitahu perkembangan penyidikan kepada pelapor, sehingga pelapor tidak tahu kasus saya sampai di mana. Nah, ini akhirnya dengan permintaan klarifikasi dari kami, kemudian penyidik menginfokan kepada pelapor bahwa penyidikannya sampai di sini, kendalanya ini dan sebagainya. Jadi di sini kata kuncinya sebenarnya komunikasi. Komunikasi. Oke, komunikasi dan juga pastinya reformasi juga di tubuh Polri nampaknya juga perlu dilakukan, termasuk juga dengan budaya yang sebetulnya sudah terbentuk, hanya saja memang masih belum terekspos begitu ya. Namun karena masyarakat kemudian memberikan perhatian begitu kepada polisi sehingga kinerja Polri akhir-akhir ini kemudian disoroti. Pak Beni, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Prime Time. Salam sehat selalu Pak Beni. Terima kasih. Terima kasih.